Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatus Sania dengan NIM 0801221098. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKM 7 semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biomedik 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Prada 5 Sinulingga Eskepners MKep. Materi yang saya ambil yaitu mengenai sistem metabolisme, di mana sistem metabolisme ini merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Lebih jauh, metabolisme bukanlah suatu proses acak, melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Metabolisme mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori. Metabolisme memiliki 3 fungsi spesifik, yaitu yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dan lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Adapun cara kerja metabolisme. Setelah kamu mengonsumsi makanan atau minuman, sistem pencerna menggunakan enzim untuk memecahkan protein menjadi asam amino, mengubah lemak menjadi asam lemak, mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, misalnya glukosa. Tubuh bisa menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Senyawa tersebut diserap ke dalam darah yang membawa ke sel-sel. Setelah memasuki sel, enzim lain bertindak untuk mempercepat atau mengatur reaksi kimia yang terlibat dengan metabolisme senyawa ini. Selama proses tersebut, energi dari senyawa ini bisa dilepaskan untuk digunakan oleh tubuh atau disimpan di jaringan tubuh, terutama di hati, otot, dan lemak tubuh. Pada tubuh manusia, metabolisme bekerja melalui 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengolahan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Metabolisme akan mengubah zat-zat dalam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya seperti asam amino, dan sebelumnya adalah kandungan protein, karbohidrat menjadi glukosa, dan lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya, zat-zat tersebut diserap ke dalam darah dan didistribusikan ke sel-sel tubuh untuk digunakan ketika tubuh memerlukan sumber energi. Yang kedua, ada proses anabolisme, di mana proses anabolisme merupakan proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Anabolisme disebut juga metabolisme konstruktif karena berfungsi untuk membangun jaringan tubuh dan menyimpan energi. Dalam anabolisme, molekul kecil berubah menjadi molekul karbohidrat, protein, dan lemak yang lebih besar dan lebih kompleks. Jika Anda mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, maka tubuh akan menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Cara membedakan metabolisme dengan pencernaan. Itu dia, pastinya metabolisme itu sangat berbeda dengan pencernaan. Metabolisme merupakan bagian dari proses pencernaan, tapi keduanya itu sangat berbeda.
Pencernaan lebih diartikan sebagai proses yang dilakukan tubuh untuk mengolah dan memecah makanan menjadi zat gizi. Proses tersebut berlangsung dalam organ pencernaan. Sementara metabolisme bisa terjadi dalam berbagai sel tubuh yang dikendalikan oleh protein khusus. Proses pembentukan energi ini bahkan sudah mulai sejak pertama kali Anda terbentuk dalam kandungan dan akan berhenti saat Anda mati. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim dalam tubuh makhluk hidup yang tujuannya menghasilkan energi. Nantinya, energi yang dihasilkan akan memiliki banyak kegunaan dan aktivitas sehari-hari. Mulai dari berat badan yang terkontrol, sirkulasi darah yang lancar, kondisi pikiran yang tenang, sistem imun yang baik, dan lebih banyak lagi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme yaitu ukuran dan komposisi tubuh, jenis kelamin, usia, genetik, suhu tubuh, asupan kafein atau stimulan, hormon, kehamilan, konsumsi makanan dan minuman, serta tingkat aktivitas. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.